Nah, jadi untuk teman-teman Marifatuna dalam kesempatan kali ini, sebelum ke kitab, saya akan sedikit menjelaskan kitab Safina dan biografi pengarangnya. Jadi teman-teman semua, fikih yang kita pelajari itu bagian dari ilmu-ilmu agama yang sangat penting. Sebagaimana Imam Ghazali menyatakan bahwa 3 ilmu yang sangat penting, yang fardu ain setiap orang harus mempelajari, itu ada 3. Pertama, ilmu akidah. Yang kedua, ilmu fikih. Dan terakhir, ilmu akhlak. Atau kita kenal dengan ilmu tasawuf. Kenapa kok cuma 3? Akidah itu ilmu untuk meyakinkan kita kepada Tuhan. Mengetahui bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu darinya. Terus ilmu fikih buat kita beribadah kepada Allah, apa yang norma-norma yang harus dilakukan, hukum-hukum ibadah yang harus kita perhatikan itu apa. Nah, itu adanya di ilmu fikih. Biasanya dong. Biasanya laptopnya. Untuk yang ketiga, tasawuf. Kenapa kok tasawuf atau akhlak? Karena adanya ibadah atau adanya muamalah di antar manusia atau antar manusia dengan Tuhan. Tanpa tasawuf, tanpa akhlak itu akan sedikit buruk. Bukan sedikit buruk, bahkan sangat buruk. Maka pikir teman-teman sekarang yang pada kumpul hari ini itu sedang mempelajari ilmu yang kedua, yaitu tentang ilmu fikih. Fikih itu apa? Nah, Imam Abu Ishaq Asyirazi itu di kitab Al-Lumah fi Ushul Fikih itu mengartikan bahwa wal fikih ma'rifatul ahkam asyariyah allati tariquha al-ijtihad. Fikih itu pengetahuan hukum syariat yang jalannya melalui ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu fatwa dari para ulama. Contohnya apa? Misalkan yang tariqah ijtihad seperti adanya niat dalam sholat. Nah, atau niat dalam wudu. Dalam Al-Quran itu ada, ya ayyuhalladzina idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Di saat kita mau melakukan sholat, dalam Quran itu sudah diperintahkan bahwa kita harus membasuh wajah kita, tangan kita sampai siku-siku, terus mengusap sebagian dari rambut dan kaki sampai siku-siku. Nah, itu sudah ada di Quran, tapi tidak tercantum tentang niat. Nah, di sanalah para ulama beristihad, apakah niat ini termasuk wajib dalam wudu, apakah sebuah sunnah. Nah, karena kita Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i itu wajib. Kenapa wajib? Karena dia menyandarkan pada hadis innama a'malu binniyat. Itu nanti di Syafi'ina ada. Nah, ada gak madhab selain Syafi'i yang tidak mewajibkan niat? Ada. Siapa? Nah, di madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu tidak mewajibkan adanya niat dalam wudu. Nah, itu contoh fikih. Terus ini yang ada satu maklumat yang perlu teman-teman ketahui juga.
Ada hal-hal yang tanpa jalan ijtihad itu tidak dinamakan fikih. Contohnya apa? Contohnya wajibnya sholat. Nah, di sini nih, ada yang sedikit keliru, teman-teman luar, yang bilang bahwa sholat itu eh, termasuk fikih. Nah, kewajiban sholat itu tidak termasuk fikih. Keharaman zina itu tidak termasuk fikih. Kenapa tidak termasuk fikih? Karena itu sudah jelas. Sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan dengan kalimat perintah. Contohnya seperti waqimus sholah. Itu bukan fikih lagi itu. Bukan dari jalan istihad. Tapi udah benar-benar diperintahkan untuk melakukan sholat. Fikihnya apa? Fikihnya bisa dalam rukunnya. Ada yang takbiratul ihram jadi rukun, ada al-fatihah, ada ruku, ada sujud. Nah, itu maksudnya ke fikih. Eh, paham pada teman-teman semua? Ada yang ditanyakan bisa silakan. Nah, yang kita pelajari kali ini khusus di fikih Imam Syafi'i. Jadi tadi saya hanya menjelaskan haula fikih aja, sekitaran fikih contohnya dan kenapa disebut fikih dan apakah semua tentang ibadah disebut fikih. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, untuk sekarang yang kita fokuskan itu di fikih madhab Syafi'i. Kitab awal, kitab tadi yang diajarkan para ulama di Indonesia itu biasanya pertama itu kitab Safinatun Najah. Ini yang Kak Dian di share di Google Meet, itu kitab Safinatun Najah. Pengarangnya siapa ya? Ini Safinatun Najah. Nah, pengarang kitab ini itu Syekh Salim. Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Siapa beliau? Beliau itu ulama Yaman. Ulama Yaman kalau nggak salah di tahun 13 Hijriah. Jadi sekitaran 1200 Hijriah. Beliau hidup menempuh ilmu di Yaman, dari pelosok Timur Tengah juga. Nah, beliau mengarang namanya kitab Safinatun Najah. Ringkasan dari seluruh pelajaran fikih di madhab Syafi'i. Itu mungkin mukadimah tentang fikih dan kitab yang akan kita bahas. Ada yang dipertanyakan silakan. Teman-teman ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada yang ditanyakan untuk sampai sekarang, sampai saat ini. Kalau saya, oke.
Kalau gitu kita lanjut. Kalian boleh ke bab pertama. Terus itu mukadimah, bukan mukadimah Syekh Salim ya. Terus ke bawah. Terus ke bab pertama. Nah, silahkan biar sedikit interaktif. Siapa yang mau baca pertama? Di sini ada Nurlina, Lia, terus ada siapa nih? Ada Husna, Laili Miftah, Gina, Widadah, terus Nurhanita. Silakan siapa pertama yang mau baca? Kalau Laili Miftah boleh itu baca pertama, silakan. Lagi rame katanya. Yang lain mungkin ada. Kalian boleh silakan kalau bisa. Silakan Kak, bisa dibaca. Yang mana yang mau dibaca, Kak? Dari Udah saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kakak baca kitab yang mana itu? Yang mana sih? Yang mana sih ini? Yang ini kan, yang di atas. Iya, iya. Arkanul Islam. Tapi dari atas kan dari Bismillah. Iya, iya, iya. Aku ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billah. Hil aliyil azim. Fi arkanil Islam. Arkanul Islam hamsatu. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa saumu ramadana. Apa sih Kak itu? Enggak jelas, enggak jelas. Jelas. Oh, wahajul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Dilanjut. Nah, Lanjut Kak. boleh Gimana sampai lanjut? Sampai mana? Biarkanul ilman. Fi arkanul iman sittatu antu min billah wa malaikati
malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu lanjut lagi. Sudah. Nah, Terima kasih. makasih Kak Dian. Nah, tadi kita udah menjelaskan tentang haula fikih, sekarang kita udah mulai masuk ke kitabnya. Untuk bab pertama di kitab Safinatun Najah, Syekh Salim Al-Hadrami, beliau menjelaskan tentang fi arkanil Islam. Apa fi arkanil Islam itu? Nah, arkanul Islam adalah rukun-rukun bagi seorang muslim yang harus dilakukan. Arkanul Islam itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama tadi apa? Syahadat. Terus yang kedua apa? Wa iqamus shalah. Yang ketiga wa ita'uz zakah. Yang keempat shaum Ramadan. Yang terakhir wa hajjul bait. Kalau seseorang yang menginginkan masuk Islam, otomatis yang pertama syahadat dulu. Apa itu syahadat? Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui ada 2 kalimat syahadat yang harus diucapkan bagi seorang orang yang non muslim yang pengen masuk Islam. Kalimatnya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau diartikan ke bahasa Indonesianya bahwa saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu harus diucapkan dan harus yakin. Yang terakhir, yang kedua, baik kaum sholat, melaksanakan sholat. Nah, teman-teman pasti udah tahu sholat seperti apa, terus ada berapa waktu sholat di tiap harinya pasti udah tahu teman-teman semua. Terus yang ketiga, wa ita'uz zakah, yaitu zakat biasanya dilakukan di bulan Ramadan. Terus yang keempat puasa. Yang terakhir itu melakukan haji di bulan Dzulhijjah, itu kan biasanya di bulan Idul Adha. Bagi siapa? Tapi di sini ada persyaratan bagi seseorang yang mampu melakukannya, atau mampu dalam bekal, mampu dalam kekuatan waktu perjalanan dan lain sebagainya. Kak, gimana misalkan ada seseorang muslim yang gak bisa melaksanakan salah satu rukun di yang disebutkan tadi? Nah, kalau misalkan salah satu seorang muslim belum melaksanakan rukun Islam, maka Islamnya belum sempurna. Kok kenapa belum sempurna? Nah, sering kan kita misalkan ada di kampung kita ada yang mau melaksanakan haji, kita bilangnya beliau mau menyempurnakan agamanya dengan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Nah, itu jadi teman-teman wajib melakukan yang kelimanya. Tapi kalau mampu gitu. Ada juga yang bertanya misalkan gimana anak kecil lah, itu kan lahir dari orang tuanya yang udah muslim, perasaan belum pernah syahadat cina. Apakah itu udah Islam? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Seseorang dipertimbangkan keagamaannya itu nanti kalau sudah masuk mukallaf, udah masuk tamyiz, membedakan di antara baik yang benar. Nah, nanti kalau misalkan di saat kita sudah memasuki tamyiz dan agama dan keimanan kita tidak goyah, bahwa tetap meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, maka itu sudah termasuk syahadat, sudah termasuk penyaksian diri kepada Allah. Itu.
Mungkin lanjut ke bab kedua yaitu rukun iman. Untuk rukun imannya itu lebih ke penjelasan bahwa apa yang harus diyakini seorang mukmin, apa yang harus diyakini seorang Islam agar dia dapat menyempurnakan keimanannya. Nah, untuk menyempurnakan keimanannya itu di kitab Safinah itu ada 6. Bukan arkanul iman sitatun. Antu minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang pertama itu tentu iman kepada Allah, bahwa Allah itu satu, wallahu ahad, dan terus malaikatnya yang wajib kita ketahui itu ada 10 kan. Terus yang ketiga kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya juga, terus kepada hari akhir. Hari akhir ini bukan hanya hari kiamat, tapi hari di mana hidup setelah kematian. Gitu. Terus yang terakhir adalah takdir. Takdir keburukan maupun kebaikan. Jadi kita harus mengimani keenamnya. Gitu. Ada yang dipertanyakan silakan. Saya kasih waktu 2 menit sebelum lanjut untuk bertanya atau mau mencari pertanyaan atau ada yang ditanyakan silakan. Ini teman-teman dari Tawasus yang kemarin ada yang hadir gak? Tadi kalau nggak salah ada Kak Sarifa juga. Iya ada tuh. Kak Gina ada. Kak Dia nggak hadir ya? Silakan teman-teman dibaca 2 bab itu, Arkanul Islam sama Arkanul Iman. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Tidak ada yang ditanyakan mungkin ya. Kalau tidak ada saya lanjut. Silakan Kak Sarifa baca bab ketiga.
Fi makna kalimat tauhid. Mungkin cukup sampai bab ini aja sih. Silakan. Kak Syarifah bisa dibaca kalau ini ada suaranya nggak ke sana? Ada, oh ada. Kak Laila boleh silakan bisa baca nggak? Itu yang ke bab ketiga. Kak Syarifah aja katanya. Ini Kak Syarifah ada gak? Ayo aja tuh ya. Gak apa-apa. Bab terakhir ya kita ini. Bab terakhir. Eh, Pembahasan terakhir ini di bab ketiga. Faslun fi ma'na kalimat tauhid wa makna la ilaha illallah la ma'bud bihaqqin fil wujudi illallah. Di kitab Safinah di bab ketiga ini menjelaskan bahwa la ilaha illallah itu mempunyai arti. Jadi saat kita mengucapkan dzikir la ilaha illallah, kita harus tahu artinya. Artinya apa? Bahwa tidak ada yang patut kita sembah secara baik, secara benar, secara hak kecuali kecuali adanya Tuhan. Siapa? Ya Allah. Tidak ada yang perlu disembah. Tidak ada yang perlu disembah kecuali hanya kepada Allah. Itu mungkin kalimat simpelnya seperti itu. Jadi kalimat tauhid ini mempunyai makna lebih dalam daripada sekedar kalimat tauhid. Mana asal mula kalimat tauhid ini itu diambil dari surah Al-Ikhlas yang menyatakan bahwa katakanlah bahwa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu asal mula dari kitab tauhid, dari kalimat tauhid. Silakan untuk sekarang masuk langsung aja ke sesi pertanyaan. Teman-teman yang mau bertanya, aula dulu silakan. Yang mau bertanya tentang sekitaran pelajaran boleh, atau ada pertanyaan di luar pembahasan juga nggak apa-apa, silakan.
Kalau ada yang malu buat langsung bicara bisa lewat chat nggak apa-apa. Lewat chat panggilan. Ane kasih waktu 5 menit. Silakan buat. Kalian nggak apa-apa itu PDF-nya di ini aja. Kita udah beres pembelajaran di kitabnya. Ada yang ditanyakan silakan teman-teman. Waalaikumsalam. Tadi dari awal kan kita udah jelasin tentang sekitaran fikih, terus tarifnya tadi fikih itu apa, terus sudah masuk ke kitab juga tadi 3 bab pertama. Nah ini ada pertanyaan nih, kita lihat. Silakan yang lain ditulis aja ya di sini di chat panggilan, pesan dalam panggilan. Nah, kita baca nih. Dari Kalaili Mifta Tiara. Assalamualaikum Kak, izin bertanya tetapi keluar dari tema. Oke, nggak apa-apa. Apakah ortu yang melarang kita kajian online itu sentuhan dari Allah atas dosa-dosa kita yang telah kita perbuat? Soalnya kalau kajian selalu ngumpet diam-diam. Kalau ketahuan ortu HP disita. Syukran jazakallahu khairan kasiran kata ibu dan jawabannya. Apakah ortu yang melarang kita kajian online itu sentuhan dari Allah atas dosa-dosa kita yang telah kita perbuat? Ortu melarang Kalaili buat kajian online itu mungkin pasti ada alasan ya. Pasti ada alasannya. Mungkin alasannya bisa dicari tahu kenapa kok dilarang. Ada alasannya nggak Kalaili? Boleh. Mungkin kan pasti beliau orang tua Kalaili melarang itu pasti ada alasannya. Nah, nanti dari alasan itu bisa mencari jawabannya. Kalau sentuhan dari Allah atas dosa-dosa kita mungkin enggak juga ya, karena kalau konteksnya itu dari sana enggak. Itu bukan sentuhan dari Allah atas dosa-dosa kita, tapi apa? Tapi ujian dari Allah kepada kita untuk berbuat baik. Itu pasti. Orang tua Kalaili Muslim apa enggak? Kaget juga aneh baca nih Kalaili katanya soalnya langsung dimarahin, tambah ditampar dan lain-lain. Apakah orang tua Kalaili melarang kajian online karena kajian online itu kurang baik atau karena apa itu? Mungkin waktu marah pasti pernah ngobrol atau gimana?
karena sedikit mungkin kalau lebih luasnya dari pertanyaan Kak Laili, kalau menurut saya itu sentuhan dari Allah atas dosa-dosa kita itu enggak Kak Laili. Justru apa yang membuat kita sulit, apa yang menghalangi kita untuk berbuat baik, mau online, mau offline, mau dimanapun, nah, sesuatu yang terasa sulit, sesuatu yang terasa menghalangi, itu adalah ujian dari Allah untuk melakukan kebaikan. Karena ya itulah tantangan kita kan. Tantangan kita melakukan kebaikan pasti ada halangannya. Oh, mungkin kalau ini nanti nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin nanti Kak Laili bisa cari tahu kenapa Artu Kak Laili melarang. Itu pasti ada alasannya. Tapi yang terpenting kalau dari pertanyaan Kak Laili, intinya sesuatu untuk melakukan kebaikan itu pasti ada ujian. Pasti ada ujian, ada halangan. Itu pasti eh, ujian Kak Laili untuk melakukan kebaikan termasuk belajar di sini bersama teman-teman Marifat Una. Kalau Kak Laili bisa melewati, insya Allah ada jalannya nanti. Itu mungkin dari saya. Ada teman-teman yang mau nambahin juga nggak apa-apa, silakan. Kalau ada yang ditanyakan lagi boleh. Kalau malu bisa dicat aja, chat panggilan. Kak izin bertanya mewakili salah satu peserta dari sini. Ya, silakan. Gini. Ini pertanyaannya melalui chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak izin bertanya, inti dalam sholat itu apa dan apa syarat-syarat sah sholat yang dijelaskan dalam bab rukun Islam? Gitu Kak pertanyaannya. Oh, siap. Apa inti dari sebuah sholat? Gitu ya? Iya Kak. Oke. Inti dari sebuah sholat, kalau kita lihat dulu dari pembahasan sholat, definisi sholat menurut bahasa. Sholat itu kan sama bermakna doa. Sholat itu dalam bahasa mempunyai pengertian apa? Doa. Kenapa doa? Karena kalau teman-teman menyadari aja, kalau tahu arti dari bacaan-bacaan sholat, itu semuanya isinya doa. Coba contohnya misalkan apa? Kalau teman-teman dari yang sama, misalkan di sholatnya bacaannya kan ada yang beda tuh. Kalau di Indonesia kan ada NU bahasanya bahasa doanya misalkan dalam itidal itu seperti ini, Muhammadiyah juga seperti ini misalkan. Tapi kalau sujud misalkan kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal. Itu semua isinya doa. Jadi inti dari sholat sebenarnya itu kita berdoa kepada Allah melalui kalimat-kalimat yang udah ditentukan.
kalimat-kalimat yang udah diajarkan oleh para ulama. Itu. Berzikir boleh itu. Sholat intinya berzikir, berdoa. Kenapa zikir berdoa? Ya, mungkin saya sedikit perjelas ya. Sholat itu ibadah apa? Ibadah badaniyah, dhahirah yang benar-benar kelihatan dilakukan sama kita. Dan sholat itu yang paling utama. Nah, paling utama sebelum ibadah yang lain. Sebelum puasa, sebelum haji, sebelum zakat, itu kita sholat. Padu-padu sholat itu padu-padu ibadah yang paling utama. Kesunahan-kesunahan sholat juga adalah kesunahan-kesunahan yang paling sempurna. Kalau ibadah-ibadah qalbiyah kan seperti keimanan yang tadi kan arkanul iman, terus tawakal, sabar. Nah, itu ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah hati. Kayak tadi kan kalaili, sabar menghadapi larangan dari orang tua buat untuk tetap mengikuti kajian. Nah, itu kan ibadah qalbiyah. Kalau sholat itu ibadah dhahirah yang terlihat, dan hakikat dari sholat itu buat berdoa, tafakur, menghadap pada Tuhan, mengadu diri, mengadu permasalahan itu. Dan tingkatan terakhir itu ada, tingkatan terakhir dalam salat itu kalau hambanya udah benar-benar cinta pada Allah, cinta pada Tuhannya, ya salat itu hakikatnya adalah sebuah makna cinta dari seorang hambanya kepada Tuhan. Begitupun sebaliknya. Itu hakikat dari salat. Inti dari salat itu yaitu pertama doa, kedua berzikir, ketiga tafakur, dan mengadu permasalahan diri kepada Tuhan. Yang terakhir adalah cinta kepada Allah, begitupun sebaliknya, cinta Tuhan kepada hambanya. Itu mungkin Kak jawaban dari saya. Ada yang ditanyakan lagi boleh silakan, atau ada yang mau disangan boleh juga. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Oh, tadi itu ada syarat ya? Kalau saya ada syarat-syarat sholat. Nah, Ya, syarat-syarat sholat. syarat sholat yang dijelaskan dalam bab rukun Islam. Kalau syarat-syarat sholat, sholat itu nanti juga akan dijelaskan di bab selanjutnya. Itu ada di Safinah. Saya lupa bab keberapa, tapi ada itu. Nih saya coba cari dulu. Nah, ada itu. Surut sholat itu ada penjelasannya tuh. Surut sholat itu ada 8 kan ya. Surut sholat itu ada 8. Toharoh dari 2 hadas. Bila bisa dilihat itu, Pak. Nanti bisa di penjelasan selanjutnya bisa kita bahas nih, ada. Tapi salat ada 8 tuh.
Taharatul hadasain, suci dari dua hadas. Hadas apa tuh? Hadas kecil sama hadas besar. Terus yang kedua, taharah anin najasah bisobi wal badan wal makan. Itu juga sama, suci dari najis. Kalau tadi suci dari hadas, yang kedua suci dari najis. Yang ketiga syatrul aurat, tertutupnya aurat. Aurat itu dalam secara singkatnya gimana? Kalau laki-laki itu dari lutut sampai pusar. Kalau perempuan itu kecuali muka dan telapak tangan. Terus yang keempat istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Yang kelima duhulul waqt, itu masuk waktu sholat. Terus yang keenam al-ilmu bipariyati, mengetahui atas padu sholat, itu juga termasuk syaratnya sholat. Terus yang ketujuh alayataqida faradan min furudiha sunnah, dan tidak meyakini bahwa fardu dalam sholat itu adalah sebuah kesunahan. Maksudnya gimana? Fardu sholat itu kan salah satunya yaitu sujud. Nah, kita jangan meyakini sujud itu adalah sunnah. Nah, itu nggak boleh. Terus yang terakhir istinabu mubtilat, menjauhi dari sesuatu yang membatalkan, itu juga termasuk syarat dari sholat. Itu mungkin sedikit singkatan jelas tentang syarat-syarat sholat. Itu ada di bab selanjutnya. Itu Kak, mungkin ada tambahan atau ada yang mau dipertanyakan lagi, silakan. Ada yang ditanyakan lagi, boleh? Ada waktu sekitar 4 menit lagi nih, sampai jam 9. Jam 9 waktu Indonesia Barat. Gimana teman-teman, ada yang tanyakan? Kak, izin bertanya, ada lagi yang chat melalui WA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, bagaimana cara mengingatkan teman yang tidak ingin mengerjakan sholat? Bagaimana cara mengingatkan teman yang tidak ingin meninggalkan yang meninggalkan sholat? Itu maksudnya? Iya Kak, bagaimana caranya mengingatkan teman yang tidak mau mengerjakan sholat? Kalau kita tidak ingatkan, apakah kita berdosa karena tidak mengingatkannya? Begitu Kak. Bagaimana mengingatkan seseorang teman yang nggak mau mengerjakan sholat? Kalau mengikuti hadis Nabi itu ada 3. Ada 3 cara kita mengingatkan seseorang dalam kebaikan. Pertama, yaitu dengan mengajak baik-baik, berbicara maksudnya. Berbicara cara baik-baik. Terus yang kedua itu berbicara dengan berbicara dengan menambah amal. Amal di sini maksudnya pekerjaan yang kita berikan kepada yang meninggalkan. Maksudnya apa? Jadi yang pertama tadi hanya sekedar berbicara. Terus yang kedua berbicara cuman ada sesuatu yang membuat orang itu tertekan sama kita. Contoh misalkan kan kalau dari kampung-kampung tuh udah dipraktekkan dari hadis ini. Contoh misalkan anaknya nggak mau sholat, sholat, orang tuanya menyuruh dia sholat. Kalau tetap nggak mau, nanti udah angkat tangan, udah pegang tongkat kah atau pegang. Nah itu juga diperbolehkan kan. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa siapapun anak kecil yang udah berumur 9 tahun memasuki
tapi tidak melakukan sholat, maka wajib dipukul. Itu kan ada hadisnya itu. Nah, itu tingkat kedua. Nah, tadi kalau tingkatan ketiga apa? Nah, kalau tiga itu kita diam. Diam di sini. Nah, di sini masuk ke pertanyaan kedua. Apakah saya berdosa kalau tidak mengingatkan? Kalau tidak mengingatkan orang yang mau meninggalkan sholat, kita berdosa. Kalau kita kenal dan kita tahu bahwa orang itu meninggalkan sholat, kita berdosa. Bagaimana biar kita tidak berdosa? Ya, kita mengingatkan. Kewajiban kita mengingatkan, melaksanakan sholat itu kewajiban mereka. Gitu. Jadi kalau kita sudah mengingatkan mereka yang mau meninggalkan sholat, kita ingatkan, dan di mana dia tetap melakukan sholatnya, dia tidak melakukan sholat, nah kita tidak berdosa karena sudah mengingatkannya. Itu mungkin jawaban singkatnya. Gimana, Kak? Mau ada tambahan atau tanggapan atau pertanyaan lain, silakan. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman Marifatuna semua di kajian umum ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita belajar bersama. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan di luar materi atau ada materi yang belum dipahami, silahkan bisa chat di WhatsApp, di grup, dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman. Saya izin keluar.